Antal azizul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk kita sebuah keburukan, maka tidak ada yang mampu untuk mencegah keburukan tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menentukan kita mendapatkan keburukan, tidak ada yang dapat menolak keburukan tersebut illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin, dan kalau Allah tentuin buat kita kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada siapapun yang mampu mencegah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka atas segala sesuatu kuncinya adalah Allah Subhanahu wa taala, sang penentu segala takdir. Dikatakan salah seorang datang kepada Imam Sya'rawi. Kemudian dia berkata, ya Imam, saya ini kehidupannya susah, kehidupannya sulit. Saya kerja, tapi kehidupan saya ini susah. Masih ada utang, ya, masih ada tanggungan banyak, kehidupannya susah. Kemudian Imam Sya'rawi ini bertanya kepada si orang ini, kamu kerja di bagian apa? Kerjaan kamu di mana? Kerjaannya di bagian apa? Kerjaannya halal atau enggak? Ternyata kerjaannya dia ini adalah kerjaan yang syubhat. Ya, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram ada hal-hal yang syubhat, yaitu hal-hal yang membingungkan. Ya, maka tinggalkanlah hal yang syubhat. Nah, orang ini dia kerja di tempat yang syubhat, yang membingungkan, gak jelas halal, gak jelas haram. Kemudian kata Imam Sya'rawi, berhenti dari situ. Ya, berhenti dari situ. Kemudian kata beliau bilang, ya gimana, saya ini justru punya utang, saya punya tanggungan, saya punya orang yang harus dinafkahin. Gimana saya mau berhenti? Kalau berhenti malah tambah bingung. Kemudian Imam Sya'rawi membacakan ayat di mana may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kemudian Imam Sya'rawi bertanya pada si orang ini, di dalam ayat Allah, apa yang lebih dulu Allah sebutkan? Takwa atau makhraj? Takwa atau jalan keluar? Takwa. Mayyatakillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yang didahulukan adalah takwa. Yaj'allahu makhrajan. Kalau kita udah takwa, baru Allah kasih makhrajan, jalan keluar. Jadi kalau kamu nyari jalan keluar, kuncinya yang pertama adalah takwa. Kemudian karena dia ngedengerin Imam Sya'rawi, udah dia keluar dari tempat kerjaan situ. Gak lama lagi, selang waktu berlalu, ketemu lagi Imam Sya'rawi, bilang, alhamdulillah sekarang saya dapat tempat kerja, tempahannya enak, ya, kerjaannya enak, gajinya enak, utang saya udah lunas, ya, semua nafkah terpenuhi karena menjalankan daripada mayyatakillah, barulah siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan jalan keluar. Sebagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahak, ta'arraf ilallah firraha ya'arifka fi syiddah. Kenalilah Allah saat kau dalam keadaan lapang dan luas. Yang paling susah kita tuh buat nginget Allah kalau lagi ngapain? Kalau lagi seneng-seneng, kalau lagi girang, lagi happy-happy, itu paling susah. Ta'arraf ilallah firraha, kenalilah Allah saat kamu lagi senang-senang, lagi lapang, lagi gak punya ujian. Ya arif ka fi syiddah,
Allah bakal gantian ngenalin kamu kalau kamu lagi dalam keadaan susah. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam al-hut, parutnya ikan, ya bayangin gimana kalau kita mati lampu tadi deh, mati lampu, ngap nggak? Gelap nggak? Gelap, ngap. Jadi masih ada senter lampu dari HP, ya kan, masih ada. Kalau dalam perut ikan nggak ada flash, nggak ada lampu emergency, nggak ada cahaya, gelap, ngap, nggak ada udara sama sekali. Ya udah benar-benar rasanya pusing, ngeliengan, nggak ada udara, dan dalam sampah-sampah yang dimakan sama si ikan ini. Kemudian Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian malaikat mendengar. Ya. Malaikat, apa yang malaikat bilang kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, suara siapa ya? Kayaknya suaranya ini enggak asing, sering kita dengar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, tidakkah kalian mengetahui suara siapa itu? Kemudian malaikat bilang, siapa ya Allah, suara siapa? Soalnya enggak asing suaranya. Kata Allah, inna hada abdi Yunus, ini suaranya hamba saya Yunus. Oh, kata malaikat, ini Yunus yang doanya mustajab, dan Yunus yang amalnya selalu diangkat, gak pernah gak diterima. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, iya, ini adalah abdi Yunus. Malaikat berkata, ya Allah, tidak bisakah engkau menyelamatkan dia ketika dia dalam kesulitan, sebagaimana dia selalu mengingatmu dalam keadaan lapang. Kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Begitulah Allah akan mengenali kita di saat kita sulit. Kalau kita mengenal Allah dan mengingat Allah saat kita lagi lapang, saat kita lagi luas. Moga-moga kita semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba yang selalu ya hati kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dalam hati kita ini penuh ketergantungan, ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan juga dalam hadis, ya, orang yang paling manusia yang paling dibenci oleh manusia yang lain adalah manusia yang dia ini selalu pengen tahu sama apa yang dipunya sama manusia yang lain. Dia selalu minta-minta sama yang dipunya manusia. Nah, manusia yang paling dicintai sama manusia yang lain adalah orang yang manistagna anin nas. Orang yang gak peduli sama apa yang orang lain punya. Yang dia punya, ya punya dia. Yang saya punya, punya saya. Itu orang yang paling dicintai sama orang. Ya. Kalau orang ada, orang punya apa aja, dia gak ngiri, dia gak hasut, dia gak peduli. Urusan kamu, urusan saya. Pasti dia disenengin sama orang. Karena dia gak fudul, gak mau ikut campur urusan orang. Tapi kalau orang yang bawaannya ngiri, yang bawaannya pengen tahu aja urusan orang senang, dia ikut aku, enggak sih kamu doang. Nah, itu adalah orang yang paling mudah dibenci oleh orang lain. Akan tetapi seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang manusia yang dia selalu tidak pernah merasa cukup. Setiap waktu selalu di dalam keadaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebalikannya, ya. Maka jadilah kita seorang hamba yang selalu bergantung kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis juga diberitahukan, mintalah kepada Tuhanmu seluruh hajat, bahkan ketika sendal kamu putus. Ya. Bahkan ketika sendal kita putus aja kita disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi hajat-hajat kita yang lain, hajat kita yang besar, hajat kita yang kita pengen-pengenin, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jangan lupa untuk meminta pengampunan dosa. Ya Allah, mengampuni dosa-dosa kita, ya. Dan Allah mandang kita dengan pandangan cinta dan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yang dikenal oleh Nabi Muhammad, yadkhul ma'al Taha wa ali fis sufufil awalat, yang dapat masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, di syurganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bersama dengan seluruh ahlu bait Nabi Muhammad, bersama dengan seluruh orang-orang mulia, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, muslimin dan muslimat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم علي ووصفي آيات له وأعظم أماني يرى ليلا على علمي
سعدوا